Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Yuliarti dengan NIM 2301556.001. Akan mempresentasikan soal struktur data, di mana saya memilih soal nomor 1, yaitu membuat analisis hasil proses notasi infik menjadi notasi postfik yang dituangkan dalam tabel agar mudah untuk dipahami. Untuk dalam bentuk infik, sebelum menjawab soal nomor 1, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mekanisme atau prosedur dalam proses pengubahan dari notasi infik menjadi notasi postfik. Infik merupakan suatu persamaan yang dipahami oleh manusia. Contohnya di sini adalah A plus B. Atau kita bisa memahami bahwa A dijumlahkan dengan B. Kita sebut istilahnya sebagai infik. Sedangkan untuk postfik, operatornya berada di posisi belakang. Atau operator aritmatikanya dilabakkan di posisi akhir. Sebagai contoh di sini adalah A, B plus. Kita tidak bisa memahami maksud dari A, B plus. Namun, untuk komputer yang dipahami bukanlah infik tetapi postfik, yaitu A, B plus. Di sini adalah postfik. Selanjutnya, untuk A dan B disebut sebagai operan, sedangkan untuk plus, bagi, kurang, tambah, kali, dan sebagainya nanti kita disebut sebagai operator. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu kita perubahan dari infik ke postfik, kita perlu menggunakan dua penampung, yaitu V dan P. Misal, V dan P. V adalah ekspresi matematika yang ditulis dalam notasi infik. Sedangkan P untuk menampung ekspresi matematika dalam bentuk notasi postfik. Setelah kita membuat penampung P dan Q, maka algoritma yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan kasus ini adalah sebagai berikut. Push tanda kurung buka ke stack dan tambahkan tanda kurung tutup di sentinel key. Scan key dari kiri ke kanan, kemudian ulangi langkah 3 sampai dengan 6 untuk setiap elemen key sampai stack key kosong. Langkah 3 sampai ke 6. Jika yang di-scan adalah operan, maka tambahkan ke B. Jika yang di-scan adalah kurung buka, maka push langsung ke dalam stack. Dan jika yang di-scan adalah kurung tutup, maka pop isi stack sampai ditemukan tanda kurung buka. Kemudian tambahkan P dengan tanda kurung buka tidak disertakan ke dalam P. Selanjutnya, jika yang di-scan adalah operator, maka kita lihat terlebih dahulu jika elemen paling atas dari stack adalah operator yang mempunyai tingkatan sama atau lebih tinggi dari operator yang di-scan, maka pop operator tersebut dan tambahkan ke P. Push operator tersebut ke dalam stack. Nah, ini kita lihat jawaban dari saya. Ini adalah soalnya nomor 1. Infik. Selanjutnya, untuk menjawab soal nomor 1, yaitu pengubahan proses notasi infik menjadi notasi postfik, cara yang pertama adalah kita perlu menambahkan kurung tutup ke dalam sentinel key, sehingga kita melakukan scan kemudian dari kiri hingga ke kanan,
kemudian kita tambahkan kurung tutup, di akhir kita akan mendapatkan 18 simbol sebagai berikut. Langkah berikutnya, kita menyiapkan sentinel key, kemudian sentinel P, dan juga stack berdasarkan dari algoritma yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa selain kurung tutup, yang ditambahkan ke dalam sentinel adalah kurung buka yang ditambahkan ke dalam stack. Sehingga di sini stack kita tambahkan kurung buka. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan scan terhadap sentinel key dari kiri ke kanan, sehingga elemen yang ada di dalam key habis. Oke, kita cek, kita scan pertama kali, kita dapat A. Kita terus di sini stacknya, sementara adalah kurung buka. Kemudian A itu apakah operan, apa kurung buka, kurung tutup, atau operator. A merupakan suatu operan, maka kita tambahkan ke dalam P. Sehingga kita masukkan ke dalam, kita cek, kita scan dari key yang kedua adalah plus. Stacknya sementara adalah kurung buka. Kita cek plus ini apakah operan, kurung buka, kurung tutup, atau operator. Kita ketahui bahwa plus itu merupakan operator. Kita cek apakah elemen lebih tinggi dari kurung buka, karena kurung buka bukan suatu operator, maka langsung kita scan ke dalam stack tanda plus. Dan untuk ekspresi P masih tetap sama, yaitu A. Langkah selanjutnya, kita scan tanda kurung buka ke dalam simbol, scan, langsung kita scan tanda kurung buka ke dalam stack. Untuk ekspresi P masih tetap sama, kita turunkan A. Selanjutnya adalah scan P. P adalah suatu operan, maka langsung kita push ke dalam ekspresi P menjadi A, B. Dan untuk stacknya masih tetap sama. Langkah selanjutnya adalah kita scan minus atau pengurangan, di mana minus adalah suatu operator, maka langsung kita scan ke dalam stack, karena di sini adalah di awal adalah kurung buka, maka langsung kita push ke dalam stack tanda minus. Untuk ekspresi P masih tetap sama, A, B. Selanjutnya adalah kita scan C. C adalah suatu operan, maka langsung kita push ke dalam ekspresi P menjadi A, B, C. Dan untuk stacknya masih tetap sama. Selanjutnya kita scan pembagian. Kita lihat ke dalam stack, apakah tanda di awal pembagian ini merupakan suatu operator, dan ternyata adalah suatu operator, di mana pengurangan atau minus tingkatannya sama dengan pembagian, maka bagi ini langsung kita push ke dalam stack, kita tambahkan di sini, dan untuk ekspresi P masih tetap sama, yang di atas A, B, C. Selanjutnya kita scan kembali D. D adalah suatu operan, maka langsung kita push ke dalam ekspresi P
menjadi A, B, C, D, dan steknya masih tetap sama. Kemudian kita scan kembali kurung tutup, di mana kurung tutup kita push ke dalam ekspresi P sampai bertemu dengan kurung buka. Di stek sini adalah ada pembagian minus dan kurung buka. Maka pembagian dan minus kita push ke dalam ekspresi P menjadi A, B, C, D bagi minus. Sampai kurung buka ini, maka kita turunkan menjadi kurung buka dan plus. Seperti ini. Selanjutnya, kita scan kembali tanda pangkat. Pangkat adalah suatu operator di mana pangkat ini nilainya lebih tinggi dari stek yang di awal yaitu plus, maka langsung kita push ke dalam stek yaitu menjadi kurung buka plus pangkat. Dan untuk ekspresi P masih tetap sama seperti di atas, A, B, C, D bagi kurang. Langkah selanjutnya kita scan kembali E. E adalah suatu operan, maka langsung kita push ke dalam ekspresi P menjadi A, B, C, D bagi kurang E, dan untuk stek masih tetap sama seperti di atas. Langkah selanjutnya adalah kita scan perkalian, di mana tanda kali adalah suatu operator yang tingkatannya lebih rendah daripada pangkat yang berada di stek, maka pangkat ini kita push ke dalam ekspresi P menjadi A, B, C, D bagi kurang E pangkat. Dan perkalian ini kita push ke dalam stek menjadi kurung buka plus kali. Langkah selanjutnya kita scan F. F adalah suatu operan, maka langsung kita push ke dalam ekspresi P menjadi A, B, C, D bagi kurang E pangkat F. Untuk steknya masih tetap sama seperti di atas. Langkah selanjutnya adalah kita push plus adalah suatu operator di mana tingkatannya lebih rendah atau sama dengan tanda stek yang di awal yaitu perkalian, maka perkalian ini kita push ke dalam ekspresi P menjadi A, B, C, D bagi kurang E pangkat F kali, dan plus ini kita push ke dalam stek menjadi kurung buka plus kali plus. Selanjutnya kita scan G. G adalah suatu operan, maka langsung kita push ke dalam ekspresi P menjadi A, B, C, D bagi kurang E pangkat F kali G. Untuk steknya masih tetap sama. Selanjutnya kita push perkalian. Perkalian ada suatu operator di mana tingkatannya lebih tinggi daripada sebelumnya yaitu plus, maka perkalian ini langsung kita push ke dalam stek menjadi kurung buka plus kali, dan untuk ekspresi P-nya masih tetap sama. Selanjutnya kita scan H. H adalah suatu operan, maka langsung kita push ke dalam ekspresi P. P-nya menjadi A, B, C, D bagi kurang E pangkat F kali G, H. Selanjutnya yang terakhir adalah kita scan tanda kurung tutup. Kurung tutup di sini kosong karena sudah berakhir, maka ekspresi P-nya menjadi
A, B, C, D bagi kurang E pangkat F kali GH. Kemudian yang stack ini kita tambahkan sampai bertemu kurung buka. Pangkat plus, pangkat plus. Oke, jadi untuk hasilnya dari cos-fix adalah sebagai berikut. A, B, C bagi E minus E pangkat F kali GH kali plus. Ini adalah jawaban dari soal nomor 1. Demikian presentasi dari saya. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.